Namaku Bella, umur 28 tahun. Udah hampir 4 tahun aku menikah sama Bayu, laki-laki yang dari awal kukira adalah jawaban dari semua doaku. Dia tipe suami yang banyak diidamkan perempuan, setia, sabar, pekerja keras, dan gak pernah bikin aku kekurangan. Dari luar, hidup kami kelihatan sempurna. Rumah kecil tapi nyaman, anak satu yang lucu dan sehat, dan suami yang selalu berusaha menafkahi keluarga. Tapi entah kenapa, makin kesini aku justru merasa kosong. Ada sesuatu yang hilang dan aku sendiri nggak tahu pasti apa. Bayu memang nggak pernah berubah, dia tetap sosok suami yang sama. Selalu berangkat pagi, pulang larut, dan masih sempat main sama anak walau cuma sebentar. Tapi dalam setiap senyum yang dia kasih, aku merasa jarak di antara kami makin jauh. Dulu setiap malam kami selalu cerita, bercanda, atau sekedar rebahan sambil nonton film di kamar. Sekarang, semua berubah. Kalau aku coba ajak ngobrol, jawabannya sering pendek, seadanya. Kadang dia ketiduran di sofa dengan laptop masih nyala, sementara aku duduk di sampingnya sambil nahan air mata yang entah kenapa selalu pengen keluar. Aku tahu dia capek. Aku tahu dia kerja keras buat kami. Tapi sebagai istri, aku juga butuh sesuatu yang gak bisa dibeli. Perhatian, sentuhan, rasa diprioritaskan. Aku gak butuh uang banyak. Aku cuma pengen ngerasa dihargai. Tapi malam demi malam berlalu dan aku makin tenggelam dalam rasa sepi yang gak bisa kuceritain ke siapapun. Sampai satu hari, semuanya berubah. Waktu itu siang bolong, aku lagi nyapu halaman depan rumah sambil ngawasin anakku main sepeda kecil di teras. Tiba-tiba, suara mobil berhenti di depan pagar. Aku sempat mikir itu paket atau tamu Bayu. Tapi, begitu pintu pagar kebuka, aku lihat sosok pria berperawakan tegap dengan kemeja putih dan rambut agak beruban. Senyumnya ramah, suaranya berat tapi lembut. "Bella ya? Aku Hendra, pamannya Bayu," katanya sambil mengelurkan tangan. Aku agak terkejut karena selama ini cuma pernah dengar namanya dari cerita Bayu. Katanya, paman Hendra ini kerja di luar kota, jarang pulang dan hidupnya cenderung menyendiri. Tapi, siang itu, dia datang katanya mau singgah beberapa minggu karena urusan bisnis di kota. Aku sambut dia dengan sopan, menyiapkan teh dan ngajak ngobrol seadanya di ruang tamu. Dari awal aku udah bisa ngerasain auranya beda. Bukan dalam arti negatif, tapi cara dia bicara bikin orang ngerasa tenang. Nggak terburu-buru, nggak sok tahu, dan selalu memperhatikan lawan bicaranya. Dia bisa bikin suasana yang awalnya canggung jadi hangat. Kami ngobrol tentang hal-hal ringan, tanaman di halaman, udara Bandung yang makin panas, dan kebiasaan Bayu yang katanya dari dulu memang suka kerja sampai lupa waktu. Hari-hari berikutnya, aku mulai terbiasa lihat paman Hendra di rumah. Kadang dia bantu aku mindahin pot bunga, kadang bantu belanja ke pasar, bahkan pernah betulin lampu dapur yang mati. Awalnya aku merasa sungkan, tapi lama-lama kehadirannya justru bikin rumah jadi nggak sepi. Dia nggak banyak omong, tapi selalu ada di saat aku butuh bantuan kecil. Yang bikin aneh, tiap kali dia pergi, ada perasaan aneh di dadaku. Jantungku berdebar tanpa alasan. Aku coba menyangkal, mungkin cuma karena aku kesepian, atau karena dia mengingatkanku pada sosok ayah yang udah lama meninggal. Tapi semakin sering kami berinteraksi, semakin aku sadar, aku mulai nyaman dengan cara dia memperlakukan aku. Suatu sore, waktu Bayu masih di kantor, aku duduk di teras sambil nyapu daun kering. Paman Hendra datang, bawa 2 gelas kopi. "Aku bikin sendiri," katanya sambil tersenyum kecil. Kami duduk berdampingan, ngobrol ringan. Tapi entah kenapa, setiap kali mataku bertemu dengan matanya, ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Aku gugup, tapi juga gak mau pergi. Dia sering nanya hal-hal kecil yang bahkan Bayu aja udah jarang peduliin. "Kamu udah makan? Tidur cukup gak? Anaknya sehat?" Kalimat-kalimat sederhana itu rasanya menenangkan, seperti pengakuan diam kalau aku masih ada yang peduli. Suatu malam, hujan turun deras. Bayu belum pulang juga, dan aku udah mulai khawatir. Listrik tiba-tiba padam, anakku ketakutan, dan aku gak tahu harus gimana. Gak lama kemudian, paman datang, basah kuyup sambil bawa senter. "Aku lihat rumah gelap dari luar, kupikir kamu butuh bantuan," katanya. Malam itu dia bantu nyalain genset kecil di gudang, bantu nenangin anakku yang rewel, bahkan bantuin aku nyiapin makan malam seadanya. Setelah anak tidur, kami duduk di ruang tamu. Cahaya dari lilin kecil di meja jadi satu-satunya penerangan. Kami gak banyak bicara, cuman diam dalam suasana yang aneh, sunyi tapi hangat.
Lalu tanpa sadar, aku memandangi wajahnya lama-lama. Di balik raut tegasnya, aku bisa lihat kelelahan dan kesepian juga. Dan mungkin disitulah kami sama, dua orang dewasa yang sama-sama merasa sendiri. Waktu itu dia natap balik, dalam banget. "Kamu kuat, Bella," katanya pelan. Kalimat itu sederhana tapi entah kenapa bikin mataku panas. Udah lama gak ada yang bilang begitu. Aku cuma mengangguk, nahan air mata. Hari berganti minggu, dan tanpa sadar aku mulai menunggu-nunggu kehadirannya. Kalau dengar suara motornya dari jauh, aku otomatis senyum. Kalau nggak datang seharian, aku merasa aneh, kayak ada yang hilang. Aku sadar betul bahwa semua ini salah, tapi hati kadang nggak bisa dikontrol sesederhana itu. Aku berusaha menjauh, mengurangi interaksi, tapi justru makin sering kami ketemu tanpa rencana. Pernah suatu kali, aku lagi belanja ke pasar. Tiba-tiba ada yang nyentuh bahuku, dan ternyata dia. "Sendirian aja," katanya sambil bantuin aku bawa belanjaan. Sepanjang jalan pulang kami ngobrol ringan, tapi aku bisa ngerasain patangan orang tangan di sekitar. Beberapa ibu tetangga bahkan sempat melirik curiga. Aku berusaha nggak peduli, tapi begitu sampai rumah, rasa bersalah langsung datang. Aku duduk di dapur lama banget, sambil ngeliatin tangan sendiri. Hati kecilku bilang, aku harus berhenti. Tapi entah kenapa, keesokan harinya aku tetap nunggu dia datang lagi. Bayu nggak curiga apa-apa. Dia masih sibuk kerja, masih pulang larut, masih nanya hal-hal standar tiap malam. Tapi aku tahu, kalau suatu hari dia tahu, semuanya bakal hancur. Dan aku nggak tahu apakah aku siap kehilangan dia atau enggak. Sampai suatu sore, aku bener-bener goyah. Waktu itu Bayu lagi dinas luar kota 2 hari. Paman Hendra datang, bilang mau antar makanan karena lihat aku belum sempat masak. Kami makan bareng di dapur, sambil ketawa kecil membicarakan hal-hal sepele. Tapi saat aku beresin piring dan dia berdiri di belakangku, tiba-tiba suasananya berubah. Ada jarak yang tipis banget di antara kami, tapi juga terasa berat. Aku bisa dengar napasnya di dekat telingaku. Aku berbalik pelan, dan untuk beberapa detik kami cuma saling pandang. Waktu itu dunia seolah berhenti. Gak ada suara, gak ada logika, cuma ada perasaan yang campur aduk. Aku tahu aku harus mundur, tapi tubuhku kaku, gak bisa bergerak. "Bella," suaranya pelan banget, hampir seperti bisikan. "Kamu bahagia?" Pertanyaan itu sederhana, tapi rasanya seperti tusukan. Aku gak bisa jawab. Aku pengen bilang iya, tapi bohong. Pengen bilang enggak, tapi terlalu kejam buat Bayu. Akhirnya aku cuma diam, dan di detik itulah semuanya berubah. Dia nyentuh tanganku pelan, sekedar memastikan aku gak menolak. Aku mundur 1 langkah, tapi dia juga ikut maju. Aku akhirnya berkata, "Paman, jangan." Tapi suaraku lemah, hampir tak terdengar. Dia berhenti, menarik napas panjang, lalu mundur. "Maaf," katanya lirih. "Aku gak seharusnya." Malam itu aku gak bisa tidur. Semua pikiran berkecamuk di kepala. Aku merasa bersalah, tapi juga bingung kenapa hatiku sakit ketika mengingat wajahnya yang tadi menunduk penuh penyesalan. Aku tahu perasaan ini salah, tapi di sisi lain aku juga ngerasa hidup lagi. Sejak kejadian itu, kami berdua menjaga jarak. Tapi yang namanya perasaan semakin ditekan semakin kuat. Tiap kali aku melihat ke arah halaman, aku berharap dia lewat. Tiap kali dengar suara motor, aku berpikir itu dia. Bahkan aku pernah diam-diam ngelihat ke arah rumah tempat dia sementara tinggal, cuman buat ngemastiin dia baik-baik aja. Bayu akhirnya pulang dari dinas. Aku berusaha bersikap normal, tapi dia sempat bilang, "Kamu kelihatan beda, Bel. Ada apa?" Aku langsung gelagapan, bilang aku cuma kecapean ngurus anak. Dia percaya, tapi aku tahu dari sorot matanya dia mulai merasa sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya jadi semakin berat. Aku di rumah merasa bersalah, tapi juga gak bisa bohong kalau aku merindukan sosok lain. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Bagaimana bisa aku yang dulu begitu yakin sama cinta, sekarang malah goyah karena perhatian kecil dari orang yang bahkan seharusnya aku sebut keluarga. Namun, perasaan manusia memang rumit. Kadang kita nggak jatuh cinta karena ingin, tapi karena hati menemukan kenyamanan di tempat yang salah.
Dan aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, semuanya nggak bakal pernah sama lagi. Malam itu, aku duduk di depan cermin, memandangi wajahku sendiri. Kapan terakhir kali aku bahagia tanpa rasa bersalah? Pertanyaan itu terus berputar di kepala. Aku menatap pantulan mata sendiri yang tampak lelah dan penuh beban. Mungkin ini titik awal dari semua salah paham, dari semua luka yang pelan-pelan akan terbuka. Aku nggak tahu bagaimana akhirnya nanti, tapi satu hal yang pasti, sejak hari itu hidupku nggak lagi sama. Hari itu hujan turun tanpa henti sejak sore. Langit gelap, udara lembab, dan suara air menetes dari genting terasa seperti irama yang menekan dada. Aku duduk di ruang tamu sambil memeluk lutut, hanya ditemani cahaya lilin kecil di atas meja. Anak sudah tidur di kamar, dan Bayu belum juga pulang. Katanya lembur karena proyek baru di kantornya belum selesai. Aku udah terbiasa dengan alasan itu. Tapi entah kenapa malam ini terasa lebih panjang dari biasanya. Rumah terasa dingin dan sunyi, seakan-akan menyimpan sesuatu yang mau pecah kapan saja. Pintu depan tiba-tiba diketuk pelan. Aku sempat terkejut, tapi begitu membuka, kulihat sosok yang udah familiar, Paman Hendra. Wajahnya sedikit basah karena hujan. Jaketnya meneteskan air. "Maaf ganggu malam-malam," katanya sambil senyum kecil. "Aku cuma mau nitip barang buat Bayu. Tadi kebetulan lewat sini." Aku mengangguk, mempersilahkan dia masuk. Suara hujan masih terdengar jelas di luar, dan aroma tanah basah menyelinap masuk lewat jendela yang setengah terbuka. Kami duduk di ruang tamu. Lilin jadi satu-satunya sumber cahaya. Suasana temaram, tapi entah kenapa nggak canggung. Dia duduk agak jauh dariku, tapi kehadirannya selalu terasa dekat. Kami ngobrol ringan, tentang listrik yang padam, tentang anakku yang katanya mirip banget sama Bayu waktu kecil, sampai soal kerjaan. Tapi setelah beberapa menit, topik obrolan itu menguap begitu saja. Hening mengambil alih. Dari kejauhan, suara petia menyambar, membuat ruangan kecil itu semakin terasa sempit. Lalu tiba-tiba dia bicara pelan, nyaris seperti gumaman. "Bella, kamu kelihatan capek banget." Aku spontan menoleh. Pandangannya lurus ke arahku, lembut tapi dalam. "Kamu bahagia sama Bayu?" Pertanyaan itu rasanya kayak hantaman yang datang tiba-tiba. Aku nggak siap. Tenggorokanku kering, lidahku keluh. Aku berusaha tersenyum, tapi gagal. Di detik berikutnya, air mata menetes tanpa izin. Aku bahkan nggak tahu kenapa bisa nangis. Dia nggak nyela, cuma diam. Matanya tetap di aku. "Aku capek," suaraku gemetar. "Aku sayang sama Bayu, tapi akhir-akhir ini rasanya kayak aku nggak ada di dunia dia. Dia baik, tapi aku kayak nggak ada di dunia dia." Kata-kata itu mengalir begitu saja. Mungkin karena selama ini aku terlalu lama menahan semuanya sendirian. Aku cerita bagaimana setiap malam aku nungguin Bayu pulang, tapi yang datang cuma rasa sepi. Aku cerita gimana aku merasa nggak dianggap, gimana setiap perhatian kecil yang dulu bikin hangat sekarang udah hilang. Paman Hendra tetap diam, tapi aku bisa lihat ekspresinya berubah. Ada empati di sana. Ada sesuatu yang menenangkan, tapi juga berbahaya. Dia nggak banyak ngomong, tapi ketika tangannya pelan-pelan menggenggam tanganku, tubuhku kaku. Sentuhan itu lembut, tapi terasa dalam. "Nggak apa-apa," katanya pelan. "Semua orang punya luka, Bella. Kadang kita cuma butuh seseorang yang mau denger." Aku nggak tahu gimana ceritanya, tapi malam itu semua batas mulai kabur. Awalnya cuma pelukan untuk menenangkan, tapi pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang lebih. Aku tahu itu salah, setiap detiknya terasa seperti berdosa. Tapi di tengah gelap, di antara suara hujan dan petir, aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Ada sisi dalam diriku yang haus disayangi, yang udah lama nggak disentuh oleh kelembutan. Dan dia, tanpa sadar memenuhi kekosongan itu. Setelah semuanya terjadi, kami cuma duduk diam. Nafasku masih tersengal, pikiranku kacau. Rasa bersalah langsung menghantam seperti ombak besar. Aku pengen minta maaf, pengen berteriak, pengen memutar waktu. Tapi mulutku bisu. Hendra juga terdiam, matanya menatap ke arah lantai. "Aku salah, Bel," katanya akhirnya. Suaranya berat. "Maaf, Bella. Aku nggak seharusnya." Aku nggak jawab.
Air mataku udah nggak bisa kutahan. Aku cuma menunduk, menggenggam ujung baju yang kusut di tanganku. Aku juga salah, Paman, kataku lirih. Aku yang lemah. Setelah itu, dia pergi. Nggak banyak kata, cuma satu pandangan terakhir sebelum menutup pintu. Hujan masih turun deras, tapi sekarang terdengar seperti ejekan. Aku duduk di ruang tamu sampai dini hari, memandangi lilin yang mulai habis. Setiap detik yang lewat terasa seperti jarum yang menusuk hati. Aku benci diriku sendiri, tapi di sisi lain ada perasaan aneh yang gak bisa kutolak. Besok paginya aku bangun lebih cepat dari biasanya. Wajahku kusut, mata sembab. Bayu belum pulang, katanya baru bisa besok pagi. Aku nyapu rumah tanpa arah, cuma biar pikiranku gak pecah. Tapi tiap kali aku lewat ruang tamu, bayangan kejadian semalam muncul lagi di kepala. Aku pengen lupa, tapi semakin berusaha melupakan, semakin jelas semuanya. Hari-hari berikutnya berjalan seolah nggak ada apa-apa. Tapi di dalam diriku, semua berubah. Aku jadi mudah gugup setiap kali dengar suara motor di depan rumah. Kalau itu Hendra, jantungku langsung berdetak cepat. Kalau bukan, aku justru kecewa. Aku tahu aku nggak seharusnya berharap. Tapi perasaan itu seperti akar yang tumbuh tanpa bisa kucegah. Bayu akhirnya pulang. Dan seperti biasa, langsung sibuk. Dia cerita tentang pekerjaan, tentang proyek yang hampir selesai, tentang bosnya yang rewel. Aku tersenyum, pura-pura mendengarkan, tapi dalam hati aku merasa makin jauh. Setiap kali dia nyentuh tanganku, aku merasa bersalah. Setiap kali dia bilang sayang, aku merasa kecil. Tapi di saat yang sama, aku juga nggak bisa bohong kalau sebagian hatiku masih terikat pada Paman Hendra. Aku mulai hidup dalam dua dunia. Satu di mana aku adalah istri yang berusaha tetap setia, dan satu lagi di mana aku jadi perempuan yang menyesali kenyamanan yang datang dari arah yang salah. Suatu sore, aku bertemu lagi dengan Hendra di warung dekat rumah. Dia berdiri di depan kasir, kelihatan ragu mau nyapa atau enggak. Aku cuma bisa menunduk, tapi akhirnya dia mendekat. "Kamu baik-baik aja?" tanyanya pelan. Aku mengangguk cepat, pura-pura sibuk dengan belanjaan. "Bella, aku tahu kamu merasa bersalah. Aku juga merasa bersalah. Tapi, apa kamu nyesel?" Pertanyaan itu membuatku berhenti. Aku nggak tahu jawabannya. Aku nyesel, iya. Tapi di sisi lain, aku nggak bisa bilang semuanya salah. Karena malam itu juga yang membuatku sadar betapa kosongnya aku selama ini. Aku pengen bilang semuanya berakhir di situ. Tapi ketika dia menatapku, aku tahu kami berdua belum benar-benar bisa melepaskan. Beberapa hari kemudian, dia mulai jarang datang. Mungkin karena rasa bersalahnya, atau karena dia sadar situasi ini berbahaya. Tapi justru karena itu aku jadi makin gelisah. Aku mulai sering duduk di teras sore-sore, pura-pura nyapu halaman, padahal cuma berharap dia lewat. Dan kalau dia nggak muncul, aku merasa aneh, kayak ada bagian dari hari yang hilang. Bayu mulai curiga. Suatu malam, dia tiba-tiba nanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini? Kayak nggak di sini, Bel. Pikiran kamu kemana?" Aku gugup, bilang aku cuma lagi banyak pikiran. Tapi dalam hati, aku panik. Aku takut Bayu tahu. Takut kehilangan semuanya. Tapi anehnya, di balik rasa takut itu, ada perasaan lain yang nggak kalah kuat. Keinginan untuk tetap merasakan apa yang aku rasain waktu sama Hendra. Malam-malamku jadi penuh gelisah. Aku berdoa, minta ampun, minta kekuatan buat berhenti. Tapi setiap kali aku ingat tatapan matanya, caranya berbicara dengan lembut, dan bagaimana dia bikin aku merasa dihargai, semua niatku buyar. Aku tahu aku salah, tapi aku juga manusia, yang bisa rapuh, yang bisa kalah. Suatu malam, aku lihat pesan masuk di ponsel. Dari nomor yang udah ku kenal, tapi jarang muncul lagi. Aku minta maaf, Bella. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak peduli. Aku pengen ketemu. Cuma buat ngobrol, sekali aja. Jantungku langsung berdetak kencang. Aku baca berulang kali pesan itu, mencoba menenangkan diri. Tapi akhirnya tanpa sadar, jariku mengetik balasan. Baik, tapi cuma sebentar. Dan disitulah semuanya mulai bergeser lagi. Dari rasa bersalah menjadi keinginan yang tak terkendali. Dari penyesalan menjadi kebutuhan. Aku tahu ini bukan cinta yang benar. Tapi mungkin inilah cinta yang datang di waktu yang salah pada orang yang salah.
Tapi anehnya, justru di situ aku merasa hidup. Aku menatap bayangan diriku sendiri di jendela malam itu, dengan air hujan masih menetes di luar. Aku nggak tahu harus jadi apa besok. Tapi satu hal yang pasti, malam itu bukan lagi tentang hujan, bukan tentang lirin, tapi tentang dua hati yang sudah kehilangan arah. Dan sejak saat itu, aku benar-benar terjebak dalam kenyamanan yang salah tempat. Aku nggak pernah nyangka kalau semuanya bakal sampai sejauh ini. Setelah malam-malam penuh rasa bersalah dan ketakutan, beberapa minggu berlalu tanpa ada kejadian berarti. Aku pikir mungkin keadaan bakal membaik. Aku berusaha bersikap normal di depan Bayu, menyiapkan sarapan seperti biasa, menemaninya makan malam kalau dia sempat pulang lebih awal, tersenyum seolah gak ada apa-apa. Tapi di dalam hatiku, setiap senyum itu terasa seperti kebohongan besar yang semakin menyesakkan dada. Paman Hendra masih sesekali datang, tapi kini kami lebih hati-hati. Gak ada lagi percakapan lama di teras, gak ada lagi pesan yang terlalu manis. Tapi tetap saja, sesuatu di antara kami belum selesai. Ada tarikan halus yang sulit dijelaskan, seolah ada benang tak kasat mata yang terus menahan kami untuk gak benar-benar menjauh. Hari-hari terasa berjalan pelan, tapi di setiap langkahnya, aku dihantui rasa takut. Takut kalau Bayu tahu. Takut kalau semua rahasia ini terbongkar dan menghancurkan segalanya. Tapi yang paling menakutkan, aku takut kehilangan keduanya. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Bayu pulang lebih awal dari biasanya. Aku lagi di dapur, sibuk bersihin piring waktu dengar suara pintu dibuka. Sayang, aku pulang. Suaranya agak serak tapi tenang. Aku tersenyum lega, tapi perasaan itu cuma bertahan beberapa detik. Saat aku keluar dari dapur, kulihat dia udah duduk di sofa. Pandangannya lurus ke meja. Di atas meja, ponselku tergeletak, dan layar menyala. Notifikasi WhatsApp muncul. Pesan baru dari Om Hendra F. Aku bahkan gak sempat bereaksi. Bayu menatap layar itu beberapa detik, lalu mengangkat wajahnya ke arahku. Senyumnya tipis, tapi dingin. Om Hendra, sering banget WA kamu ya, Bel? Suaranya tenang, tapi matanya kosong. Aku panik, tangan gemetar, bibir kaku. Iya, cuma soal kebun belakang, jawabku cepat. Dia bantu pupuk kemarin, makanya sering nanya. Bayu diam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Oh, gitu ya, katanya lirih, tapi aku tahu dari caranya menatapku. Ada sesuatu yang berubah. Tatapan yang dulu hangat, sekarang seperti menyelidiki. Malam itu suasana makan malam begitu canggung. Bayu lebih banyak diam, cuma jawab seperlunya. Sesekali matanya melirik ke arahku, dan aku bisa merasakan kalau di dalam kepalanya sedang terjadi perang besar, antara percaya dan curiga. Aku berusaha bersikap tenang, tapi dalam hati, aku takut setengah mati. Hari-hari berikutnya, Bayu berubah. Dia masih bersikap lembut, tapi ada jarak yang aneh. Dia gak banyak tanya, tapi juga gak lagi sehangat dulu. Kalau aku pegang tangannya, dia membalas, tapi tanpa rasa. Kalau aku bicara, dia hanya mendengar, tanpa benar-benar menatapku. Sementara aku makin terjebak. Hubunganku dengan Hendra semakin rumit. Dia mulai mengirim pesan setiap hari, menanyakan kabar, memastikan aku gak sedih. Di, aku tahu kamu takut, tapi aku cuma pengen kamu gak ngerasa sendirian. Dan di saat aku lemah, pesan itu terasa seperti pegangan hidup. Aku mulai hidup dalam kebohongan yang tumpang tindih. Di depan Bayu, aku jadi istri yang berusaha memperbaiki semuanya. Tapi di belakangnya, aku masih menyimpan percakapan rahasia yang seharusnya udah lama berhenti. Aku sadar, setiap pesan, setiap tatapan yang kubalas, adalah langkah kecil menuju kehancuran. Tapi aku gak bisa berhenti. Sampai akhirnya suatu malam, Bayu gak pulang. Awalnya aku pikir dia lembur. Tapi makin malam, rasa gelisah makin besar. Aku coba telepon tapi nomornya gak aktif. Aku kirim pesan, gak dibaca. Aku bolak-balik ke jendela, berharap suara motornya terdengar dari jauh. Tapi gak ada apa-apa.
Cuma suara jangkrik dan detak jantungku sendiri yang makin kencang. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin dia sengaja menjauh, mungkin dia udah tahu semuanya. Tapi aku masih berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa semuanya baik-baik aja. Sampai dini hari, aku tertidur di sofa dengan ponsel di genggaman. Pagi harinya, suara ketukan di pintu membangunkanku. Aku pikir Bayu akhirnya pulang. Tapi begitu kubuka pintu, yang berdiri di sana adalah ibunya. Wajahnya pucat, mata sembab, nafasnya berat. Bel, suaranya bergetar. Bayu semalam hampir bunuh diri. Dunia langsung berhenti. Semua suara di sekitarku lenyap. Aku gak bisa gerak, cuma berdiri dengan mata terbuka lebar, berharap aku salah dengar. Tapi air mata di wajah ibu mertuaku jadi bukti kalau ini nyata. Apa yang ibu bilang? Tanyaku terbata-bata. Dia stres berat, Bel. Katanya dia ngerasa gagal. Dia ngerasa gak cukup buat kamu. Untung teman kantornya datang pas dia lagi di kantor sendirian. Kalau enggak, aku gak tahu apa yang bakal terjadi. Lututku lemas. Aku langsung duduk di lantai, tangan gemetar. Rasa bersalah langsung menyelusup ke seluruh tubuhku seperti racun. Semua hal yang aku sembunyikan, semua kebohongan kecil yang aku bangun, tiba-tiba terasa menghantam balik. Ibu mertuaku menatapku dengan pandangan bingung. Bel, kamu tahu gak kenapa Bayu bisa kayak gitu? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku ingin berteriak dan bilang semuanya, tapi lidahku keluh. Aku cuma bisa galeng pelan. Aku gak tahu, Bu. Suaraku nyaris tak terdengar. Hari itu aku pergi ke rumah sakit tempat Bayu dirawat. Dia masih sadar, tapi wajahnya lelah dan matanya kosong. Saat aku datang, dia cuma menatap sebentar lalu menutup mata. Gak ada kata, gak ada amarah, gak ada pelukan. Hanya keheningan yang membuat jantungku hampir berhenti. Aku duduk di kursi sebelah randangnya, menatap tangannya yang terbalut perban. Aku pengen minta maaf. Tapi apa gunanya kalau semuanya udah terjadi? Aku pengen menjelaskan. Tapi kata apa yang bisa menebus dosa sebesar ini? Malam itu aku pulang dengan langkah gontai. Begitu masuk rumah, aku langsung menutup pintu dan menangis sejadi-jadinya. Semua kenangan tentang Bayu berputar di kepalaku. Senyumnya waktu kita pertama kali jalan bareng, caranya ngelamar aku dengan tangan gemetar, suaranya waktu pertama kali dengar aku hamil. Semua itu terasa jauh, seperti mimpi yang udah rusak. Paman Hendra sempat kirim pesan malam itu. Kamu baik-baik aja. Tapi aku gak jawab. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar gak sanggup lihat namanya lagi. Aku benci dia. Tapi lebih benci lagi diriku sendiri karena tahu sebagian dari hatiku masih menginginkan dia. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Bayu mulai membaik, tapi sikapnya dingin. Setiap kali aku ke rumah sakit, dia cuma bilang, "Makasih," tanpa menatap. Aku tahu dia belum tahu semuanya. Tapi entah kenapa aku ngerasa dia mungkin udah curiga jauh lebih dalam dari yang kelihatan. Sementara aku mulai hancur pelan-pelan. Setiap detik bersama Bayu jadi penuh rasa bersalah. Setiap kali aku lihat wajahnya yang tenang, aku cuma bisa berpikir, betapa aku udah menghancurkan laki-laki yang cuma ingin jadi suami yang baik. Dan di titik itu aku sadar, rahasia yang kusimpan gak akan selamanya aman. Karena kebohongan sekecil apapun, kalau disimpan terlalu lama, pasti akan mencari jalan buat keluar. Aku cuma belum tahu kapan dan seberapa besar harga yang harus kubayar nanti saat semuanya benar-benar terbongkar nanti. Sejak malam itu, hidupku berubah total. Rumah yang dulu terasa hangat, kini hanya penuh bisu dan dingin. Aku gak pernah nyangka, satu keputusan bodoh bisa menghancurkan semua yang aku punya. Bayu keluar dari rumah sakit setelah 2 minggu perawatan, tapi bukan lagi sebagai suamiku yang sama. Tatapannya kosong, tubuhnya kurus, dan senyum yang dulu sering menenangkanku kini hilang tanpa sisa. Dia bahkan gak mau lihat wajahku lama-lama. Setiap aku coba bicara, dia cuma bilang, "Udah cukup Bella, aku capek." Kata-kata itu lebih menyakitkan dari teriakan apapun. Aku sempat berharap waktu bisa memperbaiki semuanya. Tapi harapan itu mati pelan-pelan.
Bayu memutuskan pisah rumah untuk sementara. Katanya butuh waktu buat tenang. Tapi aku tahu, itu cuma alasan halus supaya aku nggak ikut makin menghancurkan hidupnya. Di rumah orang tuaku, aku mengurung diri berhari-hari. Setiap detik yang lewat, kepalaku dipenuhi rasa bersalah. Aku replay semua kejadian, mulai dari saat pertama kali Paman Hendra datang, tatapan matamunya waktu kami bicara, sampai malam ketika kami melewati batas. Semua terasa kayak film yang gak mau berhenti diputar, dan aku terjebak di dalamnya. Orang tuaku marah besar waktu tahu semuanya. Ibu sampai gak mau ngomong sama aku selama berminggu-minggu. Ayah cuma duduk diam, tapi aku tahu dia kecewa berat. Kamu sadar gak, Bel? Kamu bukan cuma nyakitin suamimu, kamu juga nginjak harga diri keluargamu sendiri. Katanya suatu malam dengan suara bergetar. Aku cuma bisa nangis, minta maaf berkali-kali tanpa tahu harus gimana memperbaikinya. Tapi apa gunanya penyesalan kalau semua udah hancur? Kabar tentang perselingkuhanku cepat menyebar. Tetangga mulai bisik-bisik tiap kali aku lewat. Teman-teman arisan mulai jaga jarak. Ada yang terang-terangan ngatain aku perempuan gak tahu diri. Aku berusaha kuat, tapi setiap kata mereka seperti pisau yang menusuk hati. Yang paling nyakitin justru kenyataan bahwa aku kehilangan sosok yang dulu paling aku cintai, Bayu. Dia nggak cuma pergi secara fisik, tapi juga secara emosional. Semua yang kami bangun selama 4 tahun pernikahan hilang dalam hitungan detik. Sementara itu Paman Hendra benar-benar menghilang. Nomornya nggak bisa dihubungi, rumahnya kosong, dan keluarga besar Bayu pun ikut membencinya. Bahkan adiknya sendiri, ayahnya Bayu, bilang, dia bukan bagian keluarga lagi. Aku sempat cari tahu ke teman-teman lamanya, tapi nggak ada yang tahu dia kemana. Anehnya, meskipun aku tahu semua ini salahnya juga, ada bagian dalam diriku yang masih rindu. Bukan karena cinta, tapi karena aku belum bisa menerima bahwa aku pernah begitu bodoh. Beberapa kali aku mencoba menemui Bayu di kantor atau di rumah sakit tempat dia kontrol. Tapi setiap kali aku datang, dia selalu menolak. Aku belum siap ketemu kamu, katanya singkat. Aku hanya bisa melihat punggungnya menjauh, dan saat itu aku sadar, mungkin dia nggak akan pernah kembali. Rasa bersalah itu tumbuh jadi beban yang nyaris menenggelamkanku. Setiap malam aku nggak bisa tidur, hanya duduk di pojok kamar sambil menatap foto pernikahan kami. Di foto itu aku tersenyum bahagia, tanpa tahu kalau di masa depan, aku jadi alasan dia hampir mengakhiri hidupnya. Suatu hari, aku nekat datang ke rumah sakit tempat Bayu dulu dirawat. Aku cuma ingin minta maaf langsung. Aku nunggu di depan pintu ruang psikiaternya, berharap dia keluar. Tapi yang keluar malah ibunya. Wajahnya dingin, matanya tajam penuh amarah. Kamu masih berani ke sini, setelah semua yang kamu lakuin. Suaranya gemetar tapi tegas. Aku coba bicara, tapi dia potong. Bayu hampir mati karena kamu, Bel. Anak saya hampir bunuh diri gara-gara kamu. Aku nggak bisa jawab apapun. Aku cuma berdiri di situ, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Hari itu aku pulang dengan langkah gontai. Di perjalanan, aku sadar sesuatu. Aku bukan cuma kehilangan Bayu, tapi juga kehilangan diriku sendiri. Aku bukan lagi Bella yang dulu. Aku berubah jadi seseorang yang aku sendiri benci. Sejak saat itu, aku berhenti mencoba memperbaiki hubungan kami. Aku sadar, kadang penyesalan gak bisa menebus kesalahan. Yang bisa aku lakukan cuma bertanggung jawab atas semuanya, meskipun dengan cara yang paling menyakitkan, melepaskan. Beberapa minggu setelahnya, surat perceraian datang. Bayu gak kirim langsung, kuasa hukumnya yang datang ke rumah. Tanganku gemetar waktu tanda tangan. Aku gak sanggup baca detailnya, tapi aku tahu semuanya udah berakhir. Aku kehilangan status sebagai istri, tapi lebih dari itu, aku kehilangan seseorang yang selalu berusaha mencintaiku tanpa syarat. Malam itu aku duduk di teras ditemani hujan yang turun pelan. Suara tetesannya kayak nyindir aku, seolah bilang, ini balasanmu Bella. Aku menatap kosong ke halaman. Di sanalah dulu aku dan Bayu sering ngopi bareng sambil bercanda. Semua kenangan itu datang satu persatu dan aku gak kuat menahannya. Aku nangis sampai lemes, sampai gak tahu harus berbuat apa lagi selain menyesali segalanya. Waktu berlalu, tapi luka itu gak sembuh. Setiap kali aku dengar nama Bayu disebut, hatiku bergetar. Aku dengar dari teman lama kalau dia udah mulai pulih, kerja lagi, dan mulai ikut kegiatan sosial di komunitas mental sehat. Aku bahagia mendengarnya, tapi sekaligus hancur,
Karena aku sadar dia bangkit tanpa aku di sisinya. Aku cuma bagian dari masa lalu yang kelam buatnya. Suatu malam aku dapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya cuma satu kalimat. Jaga dirimu kamu, Bel. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Aku tahu itu dari Paman Hendra. Nomornya langsung gak aktif setelah itu. Entah kenapa, pesan itu malah bikin aku nangis lagi. Mungkin dia juga menyesal. Mungkin dia pun hancur dengan caranya sendiri. Tapi apapun itu, semuanya udah gak bisa diperbaiki. Kini, aku hidup sendiri, mencoba menata ulang hidup dari nol. Aku kerja di toko bunga kecil milik teman lama, tempat yang dulu sering aku datangi waktu masih bersama Bayu. Kadang ada pelanggan yang datang bawa bunga untuk pasangannya, dan tiap kali lihat mereka, aku cuma bisa senyum pahit. Bunga-bunga itu indah tapi cepat layu. Persis kayak cinta yang aku punya dulu. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu menatap langit-langit kamar, berpikir kalau waktu bisa diputar, aku bakal pilih buat nggak pernah nyentuh tangan Paman Hendra malam itu. Satu sentuhan yang merusak segalanya. Aku gak butuh kenyamanan dari orang lain, aku cuma butuh keberanian buat ngomong jujur sama suamiku dulu. Tapi sekarang semuanya cuma andai. Kadang, aku masih nulis surat. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat diriku sendiri. Surat itu berisi permintaan maaf yang gak akan pernah sampai ke siapapun. Maaf karena udah jadi sumber luka, tulisku suatu malam. Maaf karena gak tahu cara menjaga cinta yang tulus. Surat-surat itu kusimpan di laci, sebagai pengingat supaya aku gak jatuh di lubang yang sama. Beberapa kali aku sempat bermimpi tentang Bayu. Dalam mimpi itu dia duduk di taman, tersenyum padaku tanpa bicara apapun. Aku ingin minta maaf, tapi setiap kali aku mendekat, dia hilang. Aku bangun dengan air mata di pipi dan hanya bisa berdoa semoga dia benar-benar bahagia. Kini, aku sadar, kesetiaan itu bukan cuma soal gak selingkuh, tapi tentang bagaimana kita menghargai seseorang yang berjuang tanpa pamrih. Dan aku gagal di situ. Aku belajar dengan cara paling keras bahwa kadang orang baik pun bisa salah, tapi gak semua kesalahan bisa dimaafkan. Hidupku mungkin gak akan pernah sama lagi, tapi aku terus berjalan dengan semua luka dan penyesalan yang kubawa. Aku gak lagi menunggu keajaiban atau berharap Bayu kembali. Aku cuma ingin bisa berdamai dengan diriku sendiri, karena mungkin satu-satunya cara buat menebus semua ini adalah dengan belajar hidup tanpa dia, tapi tetap menjaga kenangan itu. Sebagai pengingat bahwa cinta yang tulus bisa hilang kalau kita nggak tahu cara menjaganya. Setahun sudah berlalu sejak semuanya runtuh. Hidupku kini terasa sunyi, sepi tanpa arah, seolah dunia berhenti punya warna. Aku tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari tempat aku dan Bayu dulu membangun impian bersama. Setiap sudut rumah ini sepi, cuma suara hujan dan angin malam yang jadi teman setia. Kadang aku masih bangun tengah malam dengan dada sesak, masih kebayang wajah Bayu waktu terakhir kali kami bertemu di ruang sidang perceraian. Tatapan matanya waktu itu nggak marah, tapi penuh luka. Dan itu jauh lebih menghancurkan daripada amarah apapun. Dia terlihat lebih tenang sekarang. Waktu aku tanda tangan surat perceraian, dia cuma bilang pelan, "Semoga kamu bisa bahagia, Bel." Aku pengen jawab, aku nggak akan pernah bisa. Tapi kata-kata itu cuma mengendap di tenggorokan. Aku tahu dia udah memutuskan buat benar-benar lepas dari masa lalu kami. Setelah perceraian itu, dia pindah ke luar kota. Katanya mau fokus kerja di cabang perusahaan baru. Dari kabar yang kudengar lewat teman lama, dia sekarang aktif ikut kegiatan sosial, bantu orang-orang yang lagi depresi dan butuh pendampingan. Kadang aku iri, karena ternyata dia bisa sembuh dan bangkit tanpa aku. Sementara aku masih terjebak di masa lalu. Setiap kali hujan turun, aku selalu ke teras, duduk sambil ngerokok, kebiasaan baru yang muncul sejak aku hidup sendirian. Dulu aku benci asap rokok, tapi sekarang rasanya justru menenangkan. Dari situ aku suka menatap langit gelap, dan pikiranku melayang ke masa lalu. Semua kenangan datang seperti film yang gak bisa di-stop. Aku masih ingat malam pertama kali Paman Hendra genggam tanganku, malam di mana aku mulai mengkhianati seseorang yang selalu tulus padaku. Kalau waktu bisa kuputar, aku lebih milih diam di ruang tamu itu, pura-pura gak dengar kata-katanya, pura-pura gak ngerasa apa-apa. Tapi hidup gak pernah kasih kesempatan kedua buat hal-hal kayak gitu. Tentang Paman Hendra,
sampai hari ini, nggak ada satupun kabar. Ada yang bilang dia pindah ke luar negeri, ada juga yang bilang dia hidup di desa terpencil di Jawa Tengah, tapi nggak ada yang benar-benar tahu. Yang aku tahu cuma satu, dia ninggalin semuanya. Keluarganya, pekerjaannya, bahkan dirinya sendiri. Aku sempat berharap dia bakal datang suatu hari, cuma buat bilang, maaf, atau sekadar ngasih penutup buat semua ini. Tapi sampai sekarang, yang datang cuma keheningan. Mungkin dia pun masih berperang dengan rasa bersalahnya sendiri. Kadang aku mikir, mungkin memang gitu hukuman buat orang-orang yang salah arah kayak kami. Hidup, tapi nggak benar-benar hidup. Bernafas, tapi setiap hembusannya penuh penyesalan. Aku coba menjalani hari-hari seperti biasa, kerja di toko bunga, masak, bersihin rumah, tapi tetap aja ada ruang kosong di dada yang nggak pernah terisi. Bukan karena aku masih cinta, tapi karena aku kehilangan kesempatan buat menebus semuanya. Suatu sore, aku tanpa sengaja lihat foto lama di ponsel, foto aku dan Bayu waktu ulang tahun pernikahan ketiga. Dia peluk aku dari belakang sambil ketawa. Aku kelihatan bahagia. Tapi sekarang foto itu malah bikin dadaku nyesek. Aku ingat gimana waktu itu kami janji buat selalu jujur satu sama lain, buat saling jadi rumah. Tapi nyatanya, aku yang justru bakar rumah itu dengan tangan sendiri. Aku sering nanya ke diri sendiri kenapa dulu aku bisa segampang itu goyah. Jawabannya selalu sama. Karena aku ngerasa kesepian. Tapi semakin aku mikir, semakin aku sadar, kesepian bukan alasan buat menghancurkan kepercayaan seseorang. Bayu dulu cuma sibuk kerja karena pingin Kavi aku dan anak kami hidup yang layak. Tapi aku malah salah paham, ngerasa dilupain, padahal dia cuma berjuang. Kadang aku pingin teriak, pingin waktu balikin semuanya, tapi yang bisa kulakuin cuma duduk dan nangis dalam diam. Hari-hari berlalu pelan, tapi luka itu nggak benar-benar sembuh. Aku mulai terbiasa hidup sendiri, mulai belajar berdamai dengan sepi, tapi setiap kali lihat pasangan muda lewat depan rumah, aku cuma bisa senyum miris. Mereka kelihatan bahagia, sementara aku cuma bisa berharap mereka nggak pernah ngalamin apa yang aku alami. Aku nggak pernah lagi percaya penuh pada kata selamanya. Karena buatku, selamanya itu cuma janji yang gampang hancur kalau kita lupa cara menghargai. Aku pernah coba buka hati lagi. Ada laki-laki yang datang, baik, sabar, bahkan tahu semua masa laluku. Tapi entah kenapa, setiap kali dia pegang tanganku, aku merasa bersalah. Aku merasa nggak pantas disayang lagi, seolah luka masa lalu masih nempel di kulitku, bikin aku takut buat mulai dari awal. Akhirnya aku mundur dan bilang padanya kalau aku belum siap. Dia paham, tapi setelah itu kami nggak pernah kontak lagi. Sejak saat itu aku berhenti berusaha. Aku pikir mungkin hidupku memang ditakdirkan buat menebus kesalahan ini sendirian. Malam-malamku masih panjang dan dingin. Kadang aku tidur sambil menatap kosong ke langit-langit, berharap bisa mimpiin Bayu lagi, biar bisa minta maaf sekali lagi. Tapi mimpi itu udah jarang datang. Mungkin Tuhan pun tahu aku harus belajar hidup tanpa pengulangan masa lalu. Beberapa waktu lalu, aku dapat kabar dari teman bahwa Bayu mau menikah lagi. Calon istrinya seorang perawat yang dulu bantuin dia waktu masa pemulihan di rumah sakit. Aku terdiam lama waktu dengar itu. Rasanya sesak, tapi aku juga lega. Akhirnya dia nemuin seseorang yang bisa jagain dia lebih baik dari aku. Aku cuma bisa berdoa dalam hati. Semoga dia benar-benar bahagia. Mungkin itu satu-satunya hal baik yang bisa kulakuin buat nebus semua salahku. Setelah kabar itu aku mulai sering ke masjid. Bukan karena tiba-tiba jadi alim, tapi karena cuma di sana aku bisa tenang. Di sana aku bisa nangis tanpa takut dihakimi. Aku sering berdoa bukan buat minta balik masa lalu, tapi buat minta dikuatin. Aku cuma ingin hidup tanpa terus dihantui rasa bersalah. Kadang aku nulis doa di kertas kecil, lalu kubakar di halaman belakang. Entah kenapa lihat kertas itu berubah jadi abu bikin aku merasa sedikit lebih ringan, seolah sebagian dosaku ikut hilang terbakar. Sekarang, setelah setahun penuh penyesalan, aku cuma bisa bilang satu hal ke diriku sendiri. Cinta yang salah arah selalu berujung kehilangan. Nggak ada akhir bahagia dari hubungan yang dimulai dengan kebohongan. Aku dulu pikir aku cuma cari perhatian, tapi ternyata aku malah buka pintu buat kehancuran. Cinta terlarang itu nggak cuma hancurin kepercayaan, tapi juga nyawa. Karena Bayu nyaris bunuh diri gara-gara aku.
Sampai hari ini, rasa bersalah itu masih menempel di hatiku. Mungkin aku bisa memaafkan orang lain, tapi aku nggak yakin bisa memaafkan diriku sendiri. Kadang aku menatap cermin lama-lama, mencoba mengenali perempuan di sana. Wajahnya masih sama, tapi matanya kosong. Dia bukan lagi Bella yang dulu. Dia cuma bayangan dari seseorang yang pernah punya segalanya, lalu kehilangan karena satu kesalahan bodoh. Aku nggak tahu apa Tuhan masih mau kasih aku kesempatan kedua buat bahagia. Tapi kalaupun enggak, aku nerima. Karena sekarang aku tahu, kebahagiaan sejati nggak bisa dibangun di atas air mata orang lain. Dan di malam-malam sepi seperti ini, saat hujan turun pelan, aku duduk di teras, menatap ke jalan yang kosong. Aku sadar nggak semua kisah cinta pantas diperjuangkan, dan nggak semua luka bisa disembuhkan. Beberapa hanya perlu diterima, dijaga dalam diam, biar waktu yang menenangkan. Karena ternyata, akhir dari cinta yang salah arah bukan kematian, tapi hidup panjang yang penuh penyesalan. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar berkata dalam hati, "Selamat tinggal, Bayu. Maaf, dan terima kasih sudah pernah mencintaiku, meski aku nggak pantas." Setelah itu, aku biarkan air mataku jatuh bersama sisa-sisa penyesalan yang gak akan pernah benar-benar hilang.